Sudah seperti penggemar yang melihat idolanya. Jika sarjana medis lain yang mengatakan membutuhkan bantuannya tanpa syarat, Peng Xiao pasti akan menolaknya. Tapi Qi Gui berbeda. Selain, karena bakat Qi Gui yang membuat Peng Xiao takjub, ditambah fakta bahwa Qi Gui telah bertemu dengan Phoenix, Peng Xiao merasa itu cukup sepadan. Setelah menerima jawaban Peng Xiao, Qi Gui menarik napas lega. Dia meletakkan ponselnya, mengangkat matanya, dan berkata kepada Kyle, orang-orang dari aliansi medis akan segera tiba sekitar 15 menit lagi. Kemudian, Qi Gui menoleh ke arah dokter itu dan berkata, bisakah Anda berkomunikasi dengan rumah sakit dan membuka jalur khusus untuk pasien ini nanti? Kyle masih terdiam. Dia menatap kosong pada Qi Gui, kepalanya tidak terlalu banyak menoleh dan hanya ada satu kalimat dalam pikirannya. Bukankah Qi Gui seorang pembalap? Dokter itu tentu saja tidak percaya dengan kata-kata Qi Gui. Aliansi medis memang membuka jalur khusus untuk pasien dan memang benar bahwa dokter akan datang tanpa perlu melakukan pemeriksaan dahulu. Namun pasien-pasien itu adalah orang besar atau memiliki hubungan khusus dengan para pemimpin aliansi medis. Pasien-pasien itu telah terdaftar di berbagai rumah sakit untuk waktu yang lama dan mereka adalah pasien yang harus diperhatikan oleh masing-masing dokter mereka. Begitu pasien seperti ini muncul, dokter yang bertanggung jawab akan memberitahu aliansi medis sesegera mungkin. Sedangkan Qi Gui, dokter itu memandang Qi Gui lagi, dia yakin bahwa tidak mengenalnya dan nada suaranya menjadi buruk. Saya masih ada operasi lain, saya akan mengatur dokter lain untuk menangani kalian nanti. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan pasien. Saat turun dari lift, dia menemukan dokter lain di departemen lalu berkata, Liu Su, anggota keluarga pasien Lu Yu mengatakan bahwa orang-orang dari aliansi medis akan datang nanti, kau bisa temani mereka untuk menanganinya. Orang yang dia panggil itu adalah seorang dokter dari China. Setelah mendengar ini, wajah dokter China itu sedikit buruk, bukankah pasien itu menjadi tanggung jawabmu? Aku harus melakukan operasi berikutnya, dari seluruh departemen hanya kau yang tidak sibuk. Kenapa kau tidak mau membantuku? Ucap dokter itu sambil menatap Liu Su tajam. Liu Su tidak berani berbicara. Sebagai orang China, dia sudah dikucilkan di rumah sakit di negara M. Orang yang menyuruhnya adalah dokter paling populer di negara itu dan dia tidak berani menyinggung perasaannya. Liu Su menghela nafas panjang dan datang ke lantai 3. Dia melihat Qi Gui, Fuxi, dan Kyle menunggu di sana dan ketika dia tahu bahwa mereka semua adalah orang China, dia tidak bisa menahan senyum meyakinkan. Dia berkata dengan sepenuh hati, halo, saya Dr. Liu Su, mulai sekarang saya akan bertanggung jawab atas pasien Lu Yu dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Fuxi bersandar di dinding, memegang tas Qi Gui di tangannya, dan mengirim pesan di ponselnya. Mendengar ucapan dokter itu, dia sedikit mengangkat mata Phoenix-nya lalu mengangguk sebagai salam. Kyle dan Qi Gui berjabat tangan dengan Liu Su. Qi Gui menjelaskan situasinya lagi. Setelah mendengarkan itu, Liu Su menghela nafas berat, kalau ada anggota aliansi medis yang bisa datang. Bahkan jika hanya ada satu orang saja, ini akan menjadi masalah yang sangat mudah, tapi sekarang. Sebelum dia selesai berbicara, ponsel Qi Gui berdering. Dia menjawab dan mendengarkan suara orang di seberang telepon, lalu berkata, oke, dan menutup teleponnya. Dia berkata kepada Liu Su, mereka sudah datang, kau dan aku turun untuk menjemput. Liu Su kebingungan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya berpikir bahwa rumah sakit mungkin telah meminta bantuan dari aliansi medis. Mendengar kata-kata Qi Gui saat ini, dia hanya merasa seperti sedang bercanda. Tapi melihat bahwa Qi Gui sudah turun, dia berhenti memikirkannya dan mengikuti Qi Gui. Fuxi tetap berada di koridor, untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga dan membuat Kyle tidak bisa menanganinya sendiri. Melihat Qi Gui turun, Kyle menatap Fuxi dengan cemas, dia sendirian. Apa dia bisa melakukannya? Fuxi mengangkat matanya dan melirik Kyle perlahan, apa kau sudah salah paham padanya? Kyle tidak mengerti apa arti kalimat itu. Pada saat yang sama, Liu Su juga mengikuti Qi Gui ke lobi di lantai 1. Sebelum dia keluar, dia melihat dokter dan perawat berdiri tegak di luar lobi. Semua orang di sana gugup dan bersemangat. Mereka melihat ke arah tempat parkir rumah sakit yang disediakan untuk kendaraan khusus. Dengan pemandangan seperti itu, mereka terlihat hampir seperti penggemar yang melihat idola. 15 praktisi medis kelas A. Liu Su tertegun sejenak, tebakan luar biasa melayang di dalam hatinya dan dia dengan cepat menoleh untuk melihat ke arah parkiran. Liu Su melihat ada sebuah mobil minibus kecil yang diparkir di tempat parkir, dengan tulisan, International Medical Union, yang bertuliskan dalam bahasa Inggris dan tercetak di sisi pintu mobilnya. Beberapa saat kemudian, pintu mobil dibuka dan ada banyak orang yang mengenakan seragam aliansi khusus keluar dari mobil, lalu dengan cepat berjalan menuju pintu lobi. Ketika Liu Su melihat wajah orang-orang itu, matanya langsung melebar dan dia berbalik untuk bertanya kepada orang di sebelahnya, apa ada pejabat yang datang ke rumah sakit kita? Terakhir kali dia melihat adegan sebesar ini ketika seorang kepala negara M datang ke rumah sakit. Jadi sekarang, satu-satunya yang ada di pikiran Liu Su, mereka semua adalah praktisi medis kelas A atau bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Selain para pemimpin aliansi medis, satu-satunya orang yang dapat mengirim begitu banyak praktisi medis kelas A pada saat yang sama adalah para pemimpin politik dari berbagai negara.
Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat rombongan itu berjalan ke arahnya dan bertanya kepada gadis di sampingnya, "Apa kau Qigui? Di mana pasiennya? Pemeriksaan apa yang telah dilakukan? Apa ada masalah?" Orang yang bertanggung jawab di depan mengajukan serangkaian pertanyaan terkait dengan kondisi pasien dengan sangat profesional. Di sebelahnya, ada Liu Su yang membeku. Di hadapan begitu banyak pemimpin medis, Qigui masih sangat tenang dan sedikit memiringkan kepalanya sambil berkata, "Tanyakan saja padanya." Liu Su tersadar kembali dalam sekejap. Dia mengeluarkan dokumen catatan medis yang diberikan oleh dokter sebelumnya dan menyerahkannya dengan hormat kepada para aliansi medis. Ini adalah catatan medisnya, pasien telah memasuki unit perawatan intensif dan operasi baru saja selesai sekitar 10 menit yang lalu. Dia tidak berani meminta orang-orang besar ini untuk bertanya lebih lanjut. Pria yang berjalan di depan berusia sekitar 60 tahunan dan dia dengan agung mengangguk, "Aku Wix, administrator aliansi medis internasional dan ini izin kerjaku." Dia menunjukkan kartu kerjanya kepada Qigui dan Liu Su. Dia lalu dengan cepat memperkenalkan dokter di belakangnya dan lanjut berkata, "Belum terlambat, ayo kita naik dan melihat pasien dulu." Oke, Qigui mengangguk dan berbalik untuk memimpin. Wix dan praktisi medis lainnya mengikutinya. Liu Su berjalan paling belakang, bukannya dia tidak ingin memimpin, tapi adalah pertama kalinya dia menghadapi begitu banyak orang besar secara langsung. Melihat Qigui yang dengan tenang berbicara dengan Wix di depannya, Liu Su bertanya-tanya. Apakah dia sama sekali tidak tahu apa arti posisi administrator? Itu adalah posisi menakutkan yang berada di atas praktisi medis kelas A dan hanya satu tingkat lebih rendah dari 5 pemimpin inti dari aliansi medis. Apa dia tidak gugup sama sekali? Di bawah tatapan curiga dan iri dari para dokter dan perawat di seluruh lobi, Liu Su mengikuti Qigui, Wix, dan yang lainnya ke dalam lift. Setelah di lift, Wix bertanya tentang rincian operasi. Liu Su tiba-tiba menjadi tidak bisa menjawab ketika ditanya. Dokter sebelumnya tidak menganggap serius kata-kata Qigui. Dia hanya meminta Liu Su datang dan sama sekali tidak mengatakan detail operasinya. Qigui juga mengetahui situasinya dan mengambil inisiatif untuk membantu Liu Su keluar dari situasi menyulitkan itu. Dokter sebelumnya yang bertanggung jawab atas pasien sudah pergi untuk melakukan operasi berikutnya, jadi mari kita lihat rekaman pemantauan operasinya saja. Setiap ruang operasi dilengkapi dengan beberapa perekam pemantau untuk merekam dengan jelas semua detail operasi dan memastikan bahwa tidak akan ada perselisihan pasca operasi. Wix sedikit terkejut, ini adalah pertama kalinya ada seorang dokter yang mendengar mereka akan datang namun memilih melakukan operasi berikutnya. Dia mengangguk, dokter yang berdedikasi. Apa ruang operasi sudah siap? Liu Su terdiam, hatinya menangis. Siapa yang tahu bahwa gadis China yang rendah hati ini akan memanggil begitu banyak pria besar dalam satu panggilan telepon saja. Dia tidak berani melapor pada direktur rumah sakit sekarang. Kau tidak akan percaya kalau aku mengatakannya. Melihat ekspresi Liu Su, Wix juga mengerti. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon direktur rumah sakit secara langsung. Setelah 30 detik, dia menutup teleponnya, direktur telah mengaturnya. Kita periksa dulu kondisi pasien untuk saat ini. Kalau memungkinkan, pilihan yang terbaik adalah melakukan operasi sesegera mungkin. Qigui mengangguk. Lift mencapai lantai 3. Begitu pintu dibuka, terlihat seorang lelaki tua berambut pirang berusia 60 tahunan dan beberapa dokter sedang menunggu di dekat pintu lift. Melihat orang tua itu, Liu Su langsung menyapanya, "Direktur." Orang tua itu tidak memandang Liu Su, hanya tersenyum dan berkata kepada Wix dan yang lainnya, "Ruang operasi sudah siap, tolong beritahu saja jika ada hal lain yang perlu disiapkan." Wix mengangguk dan memimpin para praktisi medis untuk mengamati keadaan Lu Yu dari luar jendela kaca. Kemudian, setelah pakaian pelindung yang disterilkan dikirim, Wix berganti pakaian pelindung, lalu segera membuka pintu dan masuk. Qigui juga berganti pakaian pelindung dan berjalan masuk. Di luar pintu, orang-orang lain yang menunggu, terdiam lama. Kyle benar-benar terdiam karena terkejut. Dia memandang Fusi dan direktur sebentar, lalu melihat ke dalam ruangan melalui jendela kaca. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, "Pelatih Qi, dia. Apa sebenarnya pekerjaannya?" Mendengar pertanyaan ini, semua orang yang hadir di sana, kecuali Fusi juga ingin tahu. Fusi bersandar ke dinding dengan malas. Dia mengangkat alisnya sedikit ketika melihat semua orang menatapnya dan berkata ringan, "Dia diterima di Aliansi Medis Internasional baru-baru ini. Qigui juga disukai oleh Akademisi Peng dan bergabung dengan proyek penelitian terbarunya." Semua orang yang ada di sana menjadi linglung. Kenapa orang ini bisa mengucapkan kata-kata menakutkan seperti itu dengan nada tenang? Saat dia berbicara, semua orang di bangsal Lu Yu keluar satu persatu. Wix melepas pakaian pelindungnya dan tampak serius, kondisinya sangat serius, "Aku akan memeriksa situasi untuk melakukan operasi." Direktur rumah sakit dengan cepat memulihkan pikirannya dan membawa semua orang ke kantor yang diperuntukkan untuk menyimpan video pengawasan. Dia meminta staf untuk mencari tahu apa yang terjadi di ruang operasi Lu Yu barusan, lalu menunjukkannya kepada Wix dan yang lainnya. Staf itu tercengang ketika dia melihat direktur masuk secara langsung, ditambah melihat Wix dan yang lainnya juga ikut masuk. Dia sangat ketakutan sehingga dia berdiri dari kursi dan pekerjaannya menjadi 10 kali lebih banyak dari biasanya.
Setelah menonton video pengawasan, Wix terdiam beberapa saat. Dia menoleh, lalu berdiskusi dengan Cigui dan para praktisi medis kelas A lain yang ada di belakangnya. Dia akhirnya memilih beberapa ahli yang diperlukan untuk operasi. Meskipun resikonya meningkat, tidak ada waktu untuk menunda situasi pasien saat ini. Wix kembali ke lantai 3 dan menjelaskan situasinya kepada Kyle, operasi kedua harus segera dilakukan. Oke, Kyle menandatangani formulir persetujuan operasi tanpa keberatan. Lagi pula, jika bahkan orang-orang ini tidak bisa menyelamatkan Lu Yu, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya lagi. Setelah ruang operasinya diatur, Wix memilih 5 atau 6 orang untuk ikut operasi dan memasuki ruang operasi bersama Cigui. Cigui sebagai seorang spesialis bedah otak, merupakan anggota yang sangat diperlukan dalam operasi ini. Di luar pintu, meskipun praktisi medis kelas A lainnya tidak ikut melakukan operasi, mereka masih berdiri di sana. Mereka berjaga jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, mereka dapat segera merespons. Para praktisi medis itu tidak pergi, jadi direktur dan orang-orang di belakangnya secara alami tidak berani pergi juga. Semua orang memandang Kyle dengan hati-hati dan keterkejutan di hati mereka melampaui kata-kata. 7 praktisi medis kelas A dari Aliansi Medis Internasional melakukan operasi pada saat yang bersamaan, mereka baru melihat peristiwa besar seperti ini sekali seumur hidup. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, Direktur Rumah Sakit berkata dengan hati-hati, "Manajer Kyle, Anda memiliki koneksi yang begitu kuat, kenapa Anda tidak mengatakannya lebih awal?" "Maaf, saya sudah mengabaikan Anda sebelumnya." Kyle yang masih dalam keadaan tercengang tidak menjawabnya. "Kau mungkin juga tidak akan percaya kalau aku mengatakannya, aku juga baru tahu kalau aku memiliki koneksi yang begitu kuat." Tidak disangka orang ini juga bos besar. Pada saat ini, Qin Sheng juga berjalan keluar dari lift dengan 7 orang berpakaian seperti dokter. Melihat mereka datang, direktur dan yang lainnya terkejut lagi. Bahkan praktisi medis kelas A yang berdiri malas di samping langsung berdiri tegak dan mengambil inisiatif untuk menyapa orang-orang di belakang Qin Sheng, Tuan Ge, Tuan Li, Tuan Wang. Mereka menyapa ketujuh dokter itu. Para dokter yang mengikuti Qin Sheng semuanya berusia 60-an dan 70-an, tetapi mereka sama sekali tidak terlihat tua. Mereka semua energi dan masih tegap. Melihat praktisi medis kelas A, mereka hanya mengangguk ringan sebagai salam dan kemudian langsung bertanya tentang kondisi pasien. Mendengar bahwa orang-orang ini juga ada di sini untuk Lu Yu, ekspresi wajah direktur dan Liu Su yang masih berada di sebelah mereka, tidak hanya terkejut tapi juga sangat ketakutan. Tidak ada seorang pun di komunitas medis yang tidak tahu, bahwa 7 dokter yang dipimpin oleh Tuan Ge ini sangat dihormati oleh komunitas medis dan disebut sebagai 7 dewa pengobatan. Aliansi Medis Internasional juga telah mengundang mereka berkali-kali, tetapi semuanya ditolak. Kemudian, 7 petinggi ini menghilang dan semua orang hanya tahu bahwa mereka tampaknya telah bekerja pada seseorang. Namun mereka tidak pernah mendengar berita tentang 7 dewa pengobatan ini lagi. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan 7 dewa pengobatan itu di sini. 7 dokter itu mengabaikan yang lain dan hanya berkonsentrasi untuk berkomunikasi dengan praktisi medis kelas A dengan singkat. Mereka yang perlu memasuki ruang operasi mengganti pakaian bedah mereka dan yang lainnya juga berjaga di depan pintu. Untuk sementara, sebuah koridor kecil itu penuh sesak oleh tokoh-tokoh besar yang bisa mengguncang seluruh dunia medis dengan menghentakkan kakinya. Direktur dan beberapa orang berdiri dan mereka merasa sedikit tercekik ketika melihat Qin Sheng berjalan ke arah Fu Xi untuk melapor. Mereka berpikir bahwa Fu Xi adalah orang biasa yang sama seperti mereka, kecuali fakta bahwa pacarnya luar biasa. Mereka tidak menyangka kalau orang ini adalah bos besar. Bahkan 7 dewa kedokteran diperintah olehnya. Malam itu, lampu di ruang operasi tidak pernah padam dan seluruh rumah sakit tersebarlah kabar bahwa ada seorang pembalap yang dirawat di lantai 3. Mereka tidak tahu temannya itu orang macam apa sampai bisa memberitahu puluhan tokoh besar di bidang medis untuk datang merawatnya. Keesokan harinya, pukul 8:30, pintu operasi akhirnya terbuka. Wix keluar lebih dulu, karena energinya terkuras untuk berkonsentrasi hingga semalaman membuat seluruh tubuhnya terlihat sedikit lemah. Namun nada suaranya masih stabil, pasiennya, sekarang sudah melewati masa kritis dan kondisinya secara keseluruhan sudah stabil, tapi dia masih harus diamati selama 48 jam. Mendengar kata-katanya, Kyle merasa lega. Tidak peduli bagaimana keadaannya, yang penting Lu Yu masih hidup. Dokter lain juga keluar satu persatu. Karena sudah tidak ada yang bisa dilakukan, semua orang mengucapkan selamat tinggal. Cigui berterima kasih kepada semua orang. Matanya berhenti pada ketujuh lelaki tua itu, lalu menoleh dan menyuruh Kyle untuk memperhatikan. Direktur, Liu Su, dan Qin Sheng secara pribadi saling memberi salam. Saat berada di lift, Wix mengeluarkan ponselnya, membuka perangkat lunak media sosial negara M, dan berkata kepada Liu Su, "Tambahkan kontakku, jika ada kelainan pada pasien sekecil apapun itu, kau harus segera memberitahuku." Bagaimanapun, ini adalah pasien yang secara pribadi dijelaskan oleh akademisi Peng, jadi dia harus berhati-hati. Liu Su kewalahan ketika mendengar kata-kata Wix dan bahkan direktur tidak bisa jika tidak melirik Liu Su. Dengan memiliki informasi kontak anggota tingkat menengah atas di Aliansi Medis Internasional,
Ditambah kalau Liu Su bisa lebih fleksibel, meski jika dia tidak cukup kuat untuk bergabung dengan aliansi medis, dia masih bisa memiliki perjalanan yang mulus di dunia medis. Liu Su juga sangat tersanjung. Dia tidak menyangka, meski dia tidak melakukan apa-apa, dia bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar hanya karena bertanggung jawab atas pasien bernama Liu Yu. Sebelum dia datang tadi malam, Liu Su masih penuh dengan keluhan dan merasa bahwa dia sedang ditindas. Tapi sekarang, dia hanya ingin mengatakan, tolong lakukan lebih banyak penindasan semacam ini. Tepat ketika direktur dan Liu Su mengantar Wix dan yang lainnya ke lobi rumah sakit, dokter yang awalnya bertanggung jawab atas Liu Yu baru saja masuk. Kecelakaan besar di lembaga penelitian. Operasi yang dia lakukan tadi malam hanyalah operasi kecil dan William kembali beristirahat setelah 2 jam. Ketika berjalan ke lobi, dia diam-diam masih senang bahwa dia cukup pintar untuk menyingkirkan pasien Liu Yu yang merepotkan itu. Liu Yu adalah seorang pasien yang seperti bintang, seringkali menjadi hal yang paling merepotkan bagi para dokter. Jika seorang dokter tidak bisa menyembuhkan bintang seperti dirinya, dokter itu mungkin diserang oleh para penggemar online-nya. Terutama seseorang seperti Liu Yu yang tidak bisa diselamatkan, kemungkinan besar akan menjadi noda dalam hidupnya dan sudah seharusnya dia menyerahkan tugas itu kepada orang lain sesegera mungkin. Dia berjalan ke lobi dengan bangga, lalu dia melihat Wix dan belasan praktisi medis kelas A lewat. Mereka ditemani oleh direktur rumah sakit dan Liu Su. Untuk sesaat, dia merasakan baskom berisi air dingin mengalir dari atas kepalanya. Sampai sekelompok orang berjalan melewatinya tanpa meliriknya sama sekali, dia tiba-tiba memanggil seorang perawat yang bekerja shift malam di sebelahnya dan bertanya dengan cemas, ada apa? Apa orang-orang dari Aliansi Medis Internasional datang untuk memeriksa tadi malam? Perawat kecil itu membuka bibirnya dan tersenyum, Dr. William, sayang sekali Anda tidak bekerja shift malam. Adegan di mana orang-orang besar berkumpul di lantai 3 tadi malam adalah pemandangan langka dalam 100 tahun. Apa ada pejabat yang dirawat di lantai 3? William bertanya dengan enggan, itu tidak mungkin pembalap itu, kan? Memang dia. Perawat kecil itu mengangguk, teman-temannya ternyata orang-orang hebat. Anda tidak melihat bahwa direktur kita sangat terkejut saat itu. William terdiam. Dia membiarkan perawat itu pergi dan perasaannya masih sangat bingung. Pada saat ini, Liu Su juga selesai mengantar rombongan dari aliansi medis dan berjalan kembali dengan senyuman kepada direktur. William dengan sabar menunggu direktur pergi sebelum bertanya kepada Liu Su, orang-orang dari aliansi medis benar-benar datang tadi malam. Liu Su mengangguk, di sini, lebih dari belasan orang datang berturut-turut. Tidak hanya itu, tetapi bahkan 7 dewa pengobatan juga datang sendiri. Oh, ngomong-ngomong, Wix juga bertukar kontak denganku. Berbicara tentang hal itu, dia berkata sambil tersenyum, sudah jangan bicara lagi, aku harus kembali untuk memeriksa keadaan pasien secepatnya. Melihat punggung Liu Su pergi, hati William tenggelam untuk sementara waktu. Dia merasakan bahwa matanya menghitam. Wix, tentu saja dia tahu nama itu, Wix adalah seorang administrator. Posisinya berada di atas praktisi medis kelas A dan hampir setengah dari kakinya berada di manajemen yang sebenarnya. Kalau saja dia tidak ceroboh tadi malam, orang yang bertukar informasi kontak dengan Wix sekarang adalah dia. Qi Gui begadang sepanjang malam, namun tidak menunjukkan banyak tanda-tanda kelelahan, jadi Qin Sheng langsung mengantarnya ke lembaga penelitian. Fusi awalnya ingin membujuk Qi Gui untuk beristirahat saja, tetapi ketika kata-kata itu akan keluar dari bibirnya, dia tidak bisa mengatakannya. Hanya ketika Qi Gui turun dari mobil Fusi berkata, aku akan menjemputmu siang nanti, jadi kau bisa tidur di dalam mobil. Qi Gui ragu-ragu tetapi dia tidak menolak, kalau begitu pakai mobil yang lebih besar dan aku bisa tidur dengan lebih nyaman. Fusi tertawa ringan, oke. Melihat Qi Gui memasuki lembaga penelitian, dia menyuruh Qin Sheng segera melaju. Di lembaga penelitian, Qi Gui datang terlambat beberapa menit dan semua orang sudah tiba di sana. Begitu dia masuk, dia melihat semua orang mengelilingi meja penelitian dengan ekspresi yang buruk. Terlihat ada banyak tabung kaca pecah dan berbagai cairan berserakan di sekitar meja penelitian. Itu adalah obat-obatan yang telah mereka teliti sebelumnya, tetapi mereka terjebak dalam kemacetan dalam 2 hari terakhir, sehingga hasil terbaik belum diuji. Mereka menundanya untuk sementara waktu. Siapa yang menyangka bahwa ketika mereka datang pagi ini, tabung-tabung kaca yang berisi obat yang mereka teliti semuanya menjadi rusak. Melihat Qi Gui, semua orang berbalik dengan cepat dan bertanya padanya, kepala penanggung jawab apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun mereka baru mempelajarinya selama 3 hari, setidaknya ada 500 jenis metode pengujian. Bahkan jika mereka memiliki cadangan setiap saat, banyak detail kecil yang belum dicatat. Tidak mungkin untuk memulihkannya 100%. Sebelum Qi Gui berbicara, Si Liyun juga masuk. Dia melihat tabung-tabung kaca dan cairan berserakan di mana-mana dan matanya berkedip. Ketika dia pergi tadi malam, dia benar-benar memperhatikan bahwa deretan rak sedikit miring, tetapi dia tidak menyangka rak itu akan roboh pagi ini. Ini adalah kecelakaan besar di lembaga penelitian. Dia takut Qi Gui sebagai penanggung jawab akan marah besar kali ini. Selanjutnya 426 dikiranya hanya orang yang hebat, tapi ternyata dia SUPERMAN.